Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Eko Budi Minarno selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan Bioetika, dan teman-temanku Magister Biologi yang berbahagia. Saya Handika Nur Arofik akan menyampaikan tentang materi berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah merupakan metode berpikir yang didasarkan pada logika deduktif dan induktif atau proses berpikir untuk pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Dalam berpikir ilmiah itu ada empiri sampai penalaran. Empiri yaitu pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Kemudian akan menuju ke penalaran, yaitu proses berpikir yang bertolak dari pengamatan yang menghasilkan sejumlah konsep atau penelitian. Pada tahap pertama yaitu tahap empiri, itu hubungannya empiri antar gejala alam, seperti pada konsep geosentris, yaitu bumi itu sebagai pusat tata surya, di mana matahari dan benda-benda langit lain itu mengelilingi bumi. Hal ini berdasarkan pengamatan karena pergerakan matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kemudian pada tahap 2 itu ada tahap teoritis, yaitu usaha menarik penalaran rangkaian gejala alam. Ini pada konsep heliosentris, yaitu bumi itu mengelilingi matahari yang menjadi pusat tata surya. Dalam metode ilmiah itu ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan rasionalisme, yaitu merupakan pendekatan yang menyusun pengetahuan secara konsisten dan kumulatif berdasarkan pengetahuan yang tersusun sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan empirisme, merupakan pendekatan untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan fakta. Nah, pengetahuan yang rasional tetapi tidak didukung fakta bukan merupakan pengetahuan yang benar. Dalam metode ilmiah ini menggabungkan antara pendekatan rasionalisme dan empirisme, sehingga pengetahuan ilmiah atau ilmu itu mempunyai dua kriteria umum atau dua kriteria utama. Yang pertama yaitu adanya konsistensi pengetahuan baru atau pengetahuan berikutnya dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, sehingga secara kumulatif mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Dan yang kedua yaitu adanya kesesuaian antara pengetahuan yang dikembangkan dengan fakta atau fenomena empiris. Metode ilmiah ini merupakan langkah-langkah dalam memperoleh pengetahuan ilmiah melalui penggabungan cara berpikir rasional dan empiris dengan jalan membangun jembatan penghubung dalam bentuk pengajuan hipotesis. Cara kerja atau prosedur yang dapat memahami suatu objek atau fenomena sesuai dengan syarat-syarat yang dituntut ilmu berdasarkan berpikir ilmiah, seperti pada tabel di bawah ini. Nah, dalam kegiatan keilmuan untuk mendapatkan kebenaran ilmu itu ada suatu metode ilmiah atau menjadi jembatan ilmiah. Kegiatan keilmuan itu berupa penelitian, percobaan, itu menggunakan melalui metode ilmiah untuk mendapatkan kebenaran yang ilmiah. Jika tidak menggunakan metode ilmiah, maka kebenaran yang didapatkan itu tidak akan ilmiah. Metode ilmiah pada hakikatnya merupakan langkah yang berporoskan troika, yaitu satu, penyusun kerangka berpikir atau logika deduktif, kemudian pengajuan hipotesis, yaitu kesimpulan dari kerangka berpikir, dan yang ketiga yaitu pengujian atau verifikasi hipotesis.
Metode ilmiah dikenal juga dengan proses logiko-hipotetiko verifikatif atau dedukto hipotetiko verifikatif. Artinya penalaran ini menggunakan logika tertentu yang konsisten dengan teori yang sebelumnya dan harus cocok dengan fakta empiris. Kemudian hipotetikonya itu membuat dugaan sementara atau hipotesis. Dan kemudian verifikatif, yaitu analisis untuk melakukan verifikasi terhadap hipotesis yang telah dilakukan untuk menunjukkan bahwa hipotesis itu benar atau tidak. Nah, dalam metode ilmiah ini ada alur berpikir yang ilmiah, yaitu yang pertama perumusan masalah. Nah, dalam perumusan masalah ini yaitu timbulnya masalah-masalah ya dalam penelitian, kemudian itu menuju ke pengetahuan ilmiah. Kasanah pengetahuan ilmiah ini bisa berupa teori-teori dari buku atau jurnal yang lain. Kemudian melalui alur deduktif itu untuk penyusunan kerangka berpikir. Nah, dalam penyusunan kerangka berpikir ini akan koherensi atau pernyataan itu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan lain, sehingga bisa dirumuskan ke perumusan hipotesis. Nah, dalam perumusan hipotesis itu berupa induksi untuk pengujian hipotesis, dan sehingga hipotesis tersebut harus korespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju, sehingga dalam pengujian ini bisa diterima atau ditolak dari hipotesisnya. Alur berpikir ilmiah. Dalam alur berpikir ilmiah itu yang pertama yaitu perumusan masalah. Dalam perumusan masalah ini yaitu timbulnya berbagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan ini harus berdasarkan pada khazanah pengetahuan ilmiah yang diperoleh dari teori-teori sebelumnya, bisa dari buku, jurnal, dan lain-lain. Dan alur ini menggunakan deduksi dalam yang akan membuat penyusunan kerangka berpikir. Dalam penyusunan kerangka berpikir ini itu harus koherensi, yaitu pernyataan tidak bertentangan dengan logika dan pernyataan-pernyataan lain, sehingga dapat dirumuskan sebuah hipotesis atau jawaban sementara. Nah, dalam perumusan hipotesis ini menggunakan alur induksi dan dilakukan pengujian hipotesis, dan ini harus korespondensi, yaitu artinya berhubungan dengan objek yang akan dituju. Dalam pengujian ini nanti hipotesis itu bisa diterima atau tidak. Nah, alur berpikir ilmiah itu tercakup dalam metode ilmiah, dapat dijabarkan dalam beberapa langkah. Yang pertama tentang perumusan masalah, yaitu merupakan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Nah, penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengait dan membentuk konstelasi ilmiah. Nah, perumusan hipotesis yaitu merupakan jawaban sementara atau dugaan jawaban pertanyaan yang diajukan dengan materinya, merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Kemudian ada pengujian hipotesis, yaitu merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan
apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan diterima atau tidak. Nah, siklus empiris metode ilmiah yaitu merupakan umpan balik ilmu berupa produk kepada khazanah pengetahuan. Nah, dalam khazanah ilmu pengetahuan itu akan menimbulkan kerangka berpikir atau premis-premis, yaitu dasar pemikiran untuk menarik kesimpulan. Kemudian bisa diambil hipotesis untuk menyusun hipotesis dan pengujian hipotesis, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Jika diterima, maka penelitian tersebut akan membentuk teori baru yang menjadi khazanah ilmu pengetahuan. Jika ditolak, itu menjadi korektif peneliti, yaitu bisa ketersediaan premis terbatas, peneliti tidak mengidentifikasi adanya variabel pengganggu yang menyebabkan hipotesis tersebut ditolak. Nah, proses terstruktur yaitu fungsi setiap unsur terkait, yaitu struktur penelitian ilmiah dan struktur penulisan itu ilmiah. Demikian yang bisa saya sampaikan, masih banyak kekurangannya, masih perlu bimbingannya, dan mungkin ya itu yang bisa